Jadi ketika ada orang tua meninggal, itu anaknya baik yang laki-laki maupun perempuan itu boleh memandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Bapak Ibu hadirin hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam tema fikih muamalah berkaitan dengan halal haram dalam masalah kehidupan sosial. Berkaitan dengan ma yata'allaqu bi al-aulad, itu hubungan antara orang tua dengan anak. Kita sebutkan bahwa ada beberapa hukum terkait dengan hukum anak. Berikutnya kita melihat setelah termasuk di antara yang dibahas oleh para ulama adalah ghaslu al-walad li ummihi awil bint li abihi, yaitu adalah anak memandikan orang tuanya setelah meninggal dunia. Nah, hukum asal memandikan mayat ini itu kalau laki-laki dimandikan juga oleh laki-laki, kalau perempuan juga dimandikan oleh perempuan. Itu idealnya begitu. Jadi kalau perempuan yang meninggal, maka yang memandikan juga perempuan. Nah, kalau laki-laki yang meninggal, maka yang memandikan juga laki-laki. Itu idealnya. Nah, apakah boleh anak laki-laki memandikan ibunya atau anak perempuan memandikan ayahnya? Nah, di sini Bapak Ibu ada perbedaan di antara ulama, ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang pasti bahwa antara orang tua dengan anak itu adalah mahram, masuk kategori mahram. Artinya kalau mahram ini konsekuensi daripada mahram, yaitu kalau bersentuhan tidak membatalkan wudu. Itu karena mahram. Dalam mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan yang bukan mahram maka batal wudu, batalkan wudu. Nah, kalau mereka mahram maka tidak batal wudunya. Yang kedua, ya kalau mahram itu haram dinikahi, tidak boleh dinikahi. Makanya kalau sudah ada hubungan mahram, ya maka haram dinikahi. Walaupun nanti ada yang namanya mahram muaqqat, ada mahramnya itu temporer, seperti ipar. Nah, ipar ini mahram, tidak boleh dinikahi, tetapi itu hanya ketika masih bersama dengan istrinya. Setelah istrinya meninggal misalnya atau bercerai, maka kemahromannya itu menjadi terputus. Nah, karena anak dengan orang tua ini mahram, maka sebagian ulama membolehkan untuk anak laki-laki memandikan ibunya. Begitu juga anak perempuan memandikan ayahnya. Nah, tapi dengan ketentuan dan syarat bahwa bagaimana ketika memandikan itu tetap menutup. Nah, jadi ketika kita memandikan jenazah memang auratnya itu tetap ditutup. Jadi kita menggosoknya dari bawah kain. Jadi dan tidak langsung kulit dengan kulit, tapi bagaimana misalnya pakai sapu tangan dalam memandikan. Nah, kenapa? Karena mereka ini ada hubungan mahram, sama dengan suami dan istri. Suami istri ini boleh saling memandikan. Jadi kalau suami meninggal maka istri boleh
memandikan. Kalau istri meninggal, suami boleh memandikan. Jadi di situ ada hubungan kemahraman. Jadi hubungan ini menjadikan mereka itu boleh memandikan. Jadi ketika ada orang tua meninggal, itu anaknya baik yang laki-laki maupun perempuan itu boleh memandikan. Nah, ini menurut sebagian ulama, termasuk diantaranya adalah mazhab Syafi'i, dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa tidak boleh, karena berbeda tadi jenis kelamin. Hukum memandikan mayat itu asalnya adalah kalau mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki, kalau mayat perempuan dimandikan oleh perempuan. Ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi di sini ada perbedaan ulama. Ada terkadang di mana anak itu ya mungkin merasa itulah mungkin bentuk bentuk bakti kepada orang tuanya, di antaranya dengan cara memandikan. Nah, ini boleh-boleh saja. Kemudian juga terkait dengan as-salatu alaihi, itu menjadi imam salat. Nah, salah satu yang dianjurkan bagi anak laki-laki itu menjadi imam salat bagi orang tuanya. Nah, kalau ini tidak ada perbedaan di antara ulama, justru memang dianjurkan bahwa yang menjadi imam salat jenazah itu adalah anak atau keluarga terdekat. Kenapa yang dianjurkan itu adalah anak? Tapi di sini tentu syarat dan ketentuan juga berlaku. Nah, misalnya dia bacaannya bagus, atau dia menjaga ibadahnya, itu lebih bagus. Jadi dilihat juga dari segi akhlaknya. Nah, kalau dia baik, bacaannya bagus, maka anak yang diutamakan. Kenapa kata para ulama anak yang diutamakan? Karena dalam sholat itu dibutuhkan kekhusyukan, dibutuhkan doa, dalam berdoa dibutuhkan kekhusyukan. Sehingga ketika anak yang menjadi imam sholat atau sholat jenazah, maka tentu anak yang sedang bersedih ini itu doanya lebih khusyuk. Biasanya kalau orang ada masalah, ya sedih, maka biasanya kalau dia ibadah lebih khusyuk. Apalagi ini orang tuanya, dia mengenang jasa-jasanya, mengenang kebaikannya, dia sangat berharap orang tuanya untuk mendapatkan kebaikan, maka di situ doa-doanya akan menjadi lebih khusyuk. Apalagi dalam sholat jenazah itu isinya kan doa-doa, Al-Fatihah, kemudian sholawat, kemudian doa untuk kebaikan si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wasi madkhalahu Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburannya sebagai lorong daripada lorong api neraka. Itu kan doa untuk si mayit. Begitu juga setelah takbir keempat, doa untuk si mayit juga. Cuman kita sertakan diri kita, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, jadi di situ intinya doa-doa untuk si mayit. Nah, yang paling khusyuk dalam berdoa ketika itu ya anak. Karena sangat berharap orang tuanya mendapatkan kebaikan, dan dia yang paling bersedih. Doa orang yang sedih itu biasanya lebih khusyuk, karena dia lagi betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang lagi dalam kondisi kena musibah, lagi dalam kesulitan, maka biasanya ibadahnya lebih khusyuk, doanya lebih khusyuk. Nah, ini terkait dengan
imam di dalam sholat jenazah. Tapi tidak harus. Jadi tidak harus dia, boleh yang lain. Kalau dia menyerahkan kepada yang lain tidak ada masalah. Tapi dianjurkan dia yang menjadi imam dalam sholat jenazah. Kemudian berikutnya juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada hukum terkait dengan anak ba'dal wafah. Jadi setelah orang tuanya meninggal. Di sini disebutkan bahwa salah satu daripada pahala yang terus mengalir yaitu adalah daripada doa-doa daripada anaknya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, idza matal insanu, kalau manusia itu meninggal, wafat, inqata'a amaluhu, maka terputuslah seluruh amalnya. Illa min thalathin, kecuali 3 hal. Kalau orang sudah meninggal, sudah wafat, maka seluruh amalnya terputus. Amalnya, kenapa amalnya terputus? Ya, dia tidak bisa beramal lagi. Kalau orang sudah meninggal, ya diantar ke kuburan. Ya bagaimana dia mau beramal? Orangnya sudah tidak ada lagi. Maka orang yang sudah meninggal ya tentu tidak bisa beramal lagi. Jangankan beramal, untuk mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Orang yang sudah meninggal dimandikan lagi. Jadi biasanya dia mandi sendiri, sekarang harus dimandikan. Nah, terputus segala amalnya kecuali 3 hal, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kata para ulama, sedekah jariyah ini adalah al-waqfu, wakaf. Sedekah yang diserahkan tidak langsung habis. Ya mungkin ikut membangun masjid, ikut bersedekah untuk pendidikan, untuk kebaikan. Kalau masjid ini apa yang kita berikan jadi wakafnya, karpetnya, kemudian AC-nya, semennya, keramiknya, semuanya menjadi wakaf. Maka di situ pahalanya terus mengalir. Jadi walaupun orangnya sudah terbaring di alam barzakh, pahalanya tetap mengalir, tetap dapat. Ini istimewanya daripada pahala wakaf tadi. Jadi tidak terhenti pahala itu dengan meninggalnya orangnya. Jadi terus mengalir, mengalir terus. Sehingga kata para ulama, barang-barang wakaf ini selagi masih bisa dimanfaatkan terus. Tidak boleh misalnya dijual belikan. Kecuali kalau misalnya dalam kondisi tidak bisa lagi dimanfaatkan. Maka sebagian ulama mengatakan boleh dijual belikan, tapi hasil penjualannya itu juga nanti dimanfaatkan lagi untuk tujuan wakaf itu sendiri. Tapi selagi masih bisa diberikan, maka diberikan, dimanfaatkan untuk wakaf. Maka misalnya masjid punya karpet, ini kan wakaf nih. Masjid ini mau ganti karpet, gimana karpet yang lama ini? Ya, selagi masih bisa disedekahkan, mungkin ada masjid-masjid yang lain atau musola membutuhkan, diberikan. Tapi daripada dia misalnya tidak termanfaatkan, daripada mubazir, maka sebagian ulama mengatakan boleh dijual, lalu kemudian uangnya itu untuk kemanfaatan daripada masjid itu. Walaupun nanti di situ ada khilaf. Nah, jadi wakaf itu Bapak Ibu boleh diganti dengan yang lain kalau ada maslahat. Kalau tidak ada maslahat, maka tetap itu dimanfaatkan. Jadi selagi masih bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Tapi jangan pula terlalu kaku.
ada masjid sampai orang lama tidak mau masjid itu direnovasi. Kenapa? Nanti kalau direnovasi berarti hilang wakaf orang-orang yang dulu. Jadi biarlah masjidnya itu seadanya. Nah, itu kurang bagus juga, karena nanti menghalangi orang lain untuk beribadah. Jadi sebenarnya ya kalau dia misalnya masjidnya itu dirobohkan, ya sebenarnya yang berwakaf pertama insya Allah tetap dapat pahala. Nah, kenapa? Karena pahala yang mengalir itu kan bukan hanya ketika bendanya dimanfaatkan, tapi juga ketika orang memulai kebaikan. Nah, ketika ada yang kata Nabi, ketika ada yang memulai kebaikan, lalu kemudian kebaikannya itu diikuti oleh orang lain, maka yang memulai tadi terus mendapatkan pahala. Jadi kalau ada orang memulai kebaikan, mencontohkan, lalu kemudian orang lain mengikuti, maka nanti dia pahalanya terus mengalir. Nah, jadi tidak mesti terlalu kaku, misalnya ini masjid ini jangan direnovasi. Kenapa? Nanti hilang pahala yang berwakaf terlebih dahulu. Nah, jadi itu yang pertama yang mengalir setelah seseorang meninggal. Yang kedua yaitu adalah au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disampaikan baik kepada anak atau kepada orang lain, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini sekecil apapun ya insya Allah mengalirkan pahala. Misalnya orang tua mengajarkan anaknya Al-Fatihah, maka setiap baca Al-Fatihah mengalir pahala. Ada orang mengajarkan Bismillah, setiap orang membaca Bismillah maka dapat pahala. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga awwaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Jadi salah satu yang terus pahala mengalir itu adalah karena sebab anak. Jadi kata orang, anak itu adalah investasi akhirat. Bagaimana amal-amalnya itu juga mengalir untuk kedua orang tuanya. Jadi kesolehan anak, kebaikan anak, ketaatan anak itu mengalir untuk kedua orang tuanya. Apalagi dia mendoakan. Nah, walaupun nanti ada yang diperselisihkan oleh para ulama, seperti misalnya ketika orang tuanya ada puasa yang tertinggal, apakah ketika dia meninggal boleh dipuasakan oleh anaknya? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa iya boleh. Ketika misalnya ada orang meninggal, dia mungkin ada puasa-puasa yang tertinggal, maka anaknya boleh mempuasakan. Ini sebagian ulama membolehkan untuk puasa menggantikan. Tapi kalau dia sudah tua, orang tua sudah renta, memang dia tidak wajib puasa lagi. Orang tua yang sudah renta, sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia kan tidak wajib lagi puasa. Kewajibannya adalah membayar fidyah. Jadi kalau sudah tidak lagi mampu puasa, maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Nah, jadi kalau kita lihat hubungan antara anak dengan orang tua setelah meninggal ya tidak terputus. Maka terus pahalanya itu mengalir. Sebagaimana kita sebutkan bahwa ketika anak belum dewasa, belum balik, dia berbuat kebaikan, maka pahalanya untuk kedua orang tuanya. Maka begitu juga setelah meninggal. Setelah meninggal ada pahala-pahala yang terus mengalir. Nah, inilah terkait dengan beberapa hal terkait dengan anak. Nah, kemudian juga berikutnya adalah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Nah, hukum menangisi daripada anak menangisi si mayit. Ketika orang tuanya meninggal, maka tentu anak itu bersedih. Nah, ya sebagai bentuk kecintaan, kedekatan,
Maka menangis itu adalah bagian daripada perasaan yang dirasakan oleh manusia, lumrah. Jadi manusia ini sedih, kemudian gembira, ini lumrah bagi manusia. Ada sedihnya, ada gembiranya, ada kesalnya, ada marahnya. Ini tabiat manusia. Nah, begitu juga ketika orang tuanya meninggal, maka dia menangis karena mungkin kesedihan. Nah, itu lumrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika putranya meninggal, putranya bernama Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya putra putri juga, kalau tidak salah 7 orang, 6 dari Sayyidah Khadijah, 1 lagi dari namanya Maria Al-Qibtiyah, seorang perempuan yang dihadiahkan Nabi SAW dari Mesir, lalu kemudian dimerdekakan oleh Nabi SAW dan kemudian dinikahi. Dan lahir anak namanya Ibrahim. Jadi 2 istri Nabi yang melahirkan. Pertama Sayyidah Khadijah melahirkan 6 orang putra putri. Kemudian yang kedua adalah Maria Al-Qibtiyah melahirkan Ibrahim. Nah, dari sini, dari Ibrahim ini ketika wafat, Ibrahimnya wafat, ketika Ibrahim ini meninggal, maka Nabi sangat bersedih. Sedih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian mengalir air mata Nabi SAW. Nabi nangis. Nah, sahabat bertanya, "Atabki ya Rasulullah? Apakah engkau menangis wahai Rasulullah?" Karena mungkin orang mengira Nabi itu apa? Nabi itu kuat. Kalau apa tidak sedih, Nabi ya hebat. Nah, ternyata Nabi juga menangis. Nah, jadi ketika putra Nabi wafat, Nabi juga menangis. Sahabat bertanya, "Atabki ya Rasulullah? Apakah engkau menangis wahai Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Al-ainu tadma," air mata mengalir. "Wal qalbu tahzan," hati bersedih. "Wala naqulu illa ma yarda bihi rabbuna," dan tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, jadi itu Nabi mengajarkan bahwa bagaimana bersedih, menangis, tapi tetap ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tetap ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan menangisnya pun sederhana, standar, menetes air mata. Adapun menangis berlebih-lebihan sampai mengoyak-ngoyak baju, merobek-robek kerah baju misalnya, ini kebiasaan daripada orang jahiliyah. Itu tidak boleh, itu yang tidak boleh. Maka di sini ketika dikatakan al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahlihi, bahwa si mayit itu diazab dengan tangisan keluarganya, anaknya. Ini kan kalau secara letterlek kita lihat al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahli. Si mayit itu diazab disebabkan karena tangisan keluarganya, termasuk diantaranya adalah anaknya. Nah, berarti kalau secara letterlek itu tidak boleh menangis sama sekali gitu. Nah, kenapa? Karena si mayit itu akan diazab dengan tangisan keluarganya. Nah, tapi hadis ini kata para ulama tidak mutlak. Nah, kenapa? Karena tadi kan Nabi sendiri menangis. Nah, Nabi itu menangis. Maka oleh karena itu tangisan yang dimaksud di sini adalah tangisan yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu tangisan yang menunjukkan tentang tidak ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan bahwa laisa minna man syaqqal juyuba wa darabal khududa, tidak masuk daripada golongan kami man syaqqal juyuba, yang mengoyak-ngoyak, merobek-robek kantong bajunya.
Jadi dia menangis sambil meraung-raung, merobek-robek kantong bajunya. Nah, ini yang dimaksud daripada hadis tadi, bahwa si mayit bisa jadi diazab disebabkan karena tangisan keluarga. Jadi dalam tangisannya itu dia melakukan keburukan. Jadi menangis sebagai pertanda bahwa dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa darabal khudud, memukul-mukul pipinya. Jadi intinya dia tidak ridho dengan itu. Wada'a bida'watil jahiliyah, bahkan dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, mengucapkan ucapan yang menunjukkan bahwa dia menentang daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud daripada bahwa si mayit itu diazab disebabkan karena tangisan keluarganya. Jadi tangisannya itu tangisan yang khusus, tangisan yang menjadi kebiasaan daripada orang jahiliyah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa tangisan di situ adalah tangisan yang diwasiatkan. Tangisan yang diwasiatkan oleh si mayit. Kok bisa si mayit mewasiatkan tangisan gitu? Orang biasa berwasiat harta, berwasiat yang baik-baik, wasiat takwa misalnya. Bertakwalah kepada Allah. Nabi Yakub itu ketika merasa wa idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub ketika merasa ajalnya sudah dekat, beliau kumpulkan anak keturunannya, lalu kemudian Nabi Yakub bertanya kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku tiada. Nah, itu Nabi Yakub mengumpulkan keluarga setelah merasa kematiannya sudah dekat, lalu kemudian memastikan tentang iman mereka, memastikan ketauhidan mereka. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku tiada. Anak-anaknya menjawab, qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhan, wa ilaha abaika Ibrahim, Tuhan bapakmu Ibrahim wa Ismail, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Isa, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, Tuhan yang satu dan kami tetap menjadi seorang muslim. Nah, itu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi bagaimana memastikan keturunannya, anak-anaknya dalam kondisi, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beliau meninggal itu tidak ada masalah. Maka ada wasiat harta, ada wasiat takwa, wasiat kebaikan. Maka khatib Jumat setiap hari Jumat memberikan wasiat takwa. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat kepada diriku sendiri dan kepada para hadirin, wasiat takwa. Sungguh beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Faqad fazal muttaqun. Nah, ternyata ini ada yang, kalau zaman jahiliyah ada yang mewasiatkan untuk ditangisi. Jadi ketika dia merasa ajalnya sudah dekat, maka dia wasiatkan, ini nanti kalau saya meninggal tolong saya ditangisi. Kenapa? Karena orang yang ditangisi dengan meninggal kepergiannya itu ditangisi, berarti menunjukkan orang itu orang yang istimewa, orang yang besar, orang hebat. Tapi kalau tidak ada yang menangisi, itu berarti biasa-biasa aja. Apalagi kalau misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal fulan ini, orang bilang alhamdulillah, ini nauzubillah. Jadi justru orang itu senang dengan kepergiannya. Kenapa? Kehadirannya suka menyusahkan orang. Nah, makanya bagaimana kehadiran kita itu tidak menyusahkan orang. Kenapa? Karena ketika kita nanti pergi, maka orang menjadi senang, bukan berdoa untuk yang baik-baik. Jadi
orang yang ditangisi berarti dia adalah orang yang istimewa. Makanya dia mewasiatkan untuk ditangisi. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah itulah tangisan yang diwasiatkan. Nah, kenapa dia kemudian diazab dengan tangisan itu? Karena dia yang menjadi sebabnya. Karena dia menjadi sebab tangisan itu, sehingga dia diazab. Artinya kan perbuatan itu adalah hasil perbuatan dia. Karena kalau kita lihat kok bisa keluarga yang menangis, tapi yang diazab itu adalah si mayit. Sementara dalam Al-Quran kan disebutkan la taziru waziratu wizra ukhra. Keburukan orang itu tidak ditanggung oleh orang lain. Ya kalau misalnya mestinya nih, kalau secara logika, secara kaidah, ya keluarga yang ditinggal menangis. Kenapa pula si mayit yang diazabkan gitu? Ya kalau dia menangis melakukan hal-hal yang buruk kan itu dosa dia gitu. Tidak ada sangkut paut dengan si mayit. Mestinya begitu. Nah, cuman kok ini bisa yang menangis berseduh-seduh menangis berlebihan, kemudian kok yang diazab itu adalah si mayit. Nah itu tadi sebagian ulama mengatakan ya karena itu hasil dia wasiatkan tangisan itu. Bahkan bisa jadi tangisan itu dibayar. Karena dulu ada memang yang dia kalau ada yang meninggal maka dia datang menangis, itu dibayar. Jadi dia khusus. Maka dia mungkin punya bawang banyak di rumahnya gitu, dibeli bawang untuk apa? Untuk menangis. Ya gimana dia mau tulus? Itulah air mata buaya. Jadi dia memang dibayar untuk menangis. Jadi ada yang punya profesi, kalau ditanya pekerjaannya apa? Menangis. Jadi kalau ada yang meninggal, itu diundang untuk menangis, dibayar. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa yang meninggal ini adalah orang besar. Tapi orang muslim, orang yang baik tidak butuh itu. Jadi bukan butuh tangisan orang. Yang penting dia baik hubungannya dengan Allah. Ada yang menangis atau tidak itu urusan lain. Tapi kalau orang baik, orang taat, insya Allah ketika dia lahir orang sekitarnya tersenyum, ketika dia meninggal orang di sekitarnya menangis. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian juga yang berkait dengan hukum anak ini, yaitu adalah ma yata'allaqu bil ibadah. Itu berkaitan dengan ibadah. Ada beberapa ibadah yang mana boleh dimandatkan kepada anaknya. Ada beberapa ibadah itu boleh diwakilkan. Nah, walaupun ada juga ibadah yang tidak boleh diwakilkan, seperti sholat. Nah, sholat ini tidak boleh diwakilkan kepada siapapun, mau kepada anak, kepada orang lain, dibayar, tidak bisa. Karena sholat itu memang pendidikan jasmani. Selain daripada pendidikan rohani, dia juga pendidikan jasmani. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat itu tidak bisa digantikan. Walaupun nanti ada pembahasan ulama bagaimana kalau misalnya ada sholat-sholatnya yang tertinggal, kemudian dia meninggal, boleh tidak anaknya itu menggantikan sholat-sholatnya. Jadi sebagian ulama dalam hal ini mengatakan bahwa ya kalau dia sholatnya tertinggal, terutama dia tidak sengaja, maka anaknya boleh menggantikan sholat-sholat itu, boleh boleh melaksanakan. Nah, itu karena sudah meninggal gitu. Tapi kalau masih hidup tidak ada. Nah, kalau masih hidup ya dia sholat semampunya. Nah, makanya kalau tidak bisa berdiri, berbaring. Tidak bisa sholat tidak bisa berdiri, maka dia duduk. Tidak bisa duduk, maka berbaring. Berbaring sesuai dengan kemampuannya. Kalau bisa menggerakkan badan, gerakkan badan. Kalau tidak bisa, maka cukup dengan isyarat. Boleh isyarat mata. Bahkan nanti ketika sudah tidak lagi mampu anggota badannya bergerak sama sekali,
Maka kata para ulama, sholat dengan hati, sholat dengan perasaan. Gimana caranya sholat dengan perasaan? Ya ini, menghadirkan rukun sholat. Jadi dia seolah-olah membayangkan gitu. Ini udah tahap terakhir. Memang bergerak sudah tidak bisa lagi, isyarat mata sudah tidak bisa lagi, maka dia, kata para ulama, sholat dengan rasa. Itu batas terakhir, sholat dengan perasaan. Gimana tuh? Ayyujriya al-arkana fi qalbihi, menjalankan rukun, menghayati atau menjalankan rukun-rukun sholat itu di dalam hatinya. Jadi dia seolah-olah membayangkan atau memikirkan daripada menghayati daripada rukun-rukun sholat itu. Kalau nggak bisa juga, ya sudah, sholatkan lagi. Jadi terakhir itu adalah dia sholat dengan hati dan perasaan. Jadi kalau sholat ini tidak ada gugurnya gitu. Tetapi juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani melebihi daripada batas kemampuannya. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa digantikan, bisa diwakilkan. Nah, pada umumnya memang seperti ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, ini bisa digantikan. Misalnya membayar zakat, bayar sedekah, ini bisa digantikan, bisa diwakilkan baik kepada anak ataupun kepada orang lain. Jadi bayar sedekah, bayar infak, bayar zakat itu boleh diwakilkan. Nah, begitu juga misalnya ada yang yajuzu al-badal ba'dal wafah. Boleh dibadalkan setelah, boleh digantikan setelah dia meninggal. Seperti misalnya ibadah haji, ibadah umroh. Ini menurut sebagian ulama bahwa ibadah haji, ibadah umroh ini itu bolehnya digantikan setelah wafat, setelah meninggal. Maka ada istilah badal haji, badal umroh. Karena kalau orang sudah meninggal, maka nanti hajinya boleh dibadalkan, boleh di umrohnya boleh dibadalkan. Nah, sebagian ulama mengatakan bolehnya itu setelah yang bersangkutan itu meninggal. Kalau masih hidup tidak boleh. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa walaupun masih hidup, kalau sudah sakitnya parah itu sudah boleh. Nah, jadi dia masih hidup, tapi sakitnya ini parah, sakitnya sudah tidak ada lagi tanda-tanda kesembuhan, atau disebut juga dengan maradul maut, sakit yang mengantarkan seseorang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ya tentu kalau kita sakit tentu berharap sembuh kan gitu. Siapapun yang sakit tentu berharap sembuh. Nah, tapi ini ada sakit yang memang harapan sembuhnya itu kecil. Walaupun kalau kita mengunjungi orang sakit, walaupun sakitnya itu tidak ada harapan sembuh, tapi kita jangan dia membuat putus asa. Jangan kita bilang, wah ini sakit tidak bisa sembuh lagi, ini tinggal tunggu mati aja lagi, banyak-banyak istighfar lagi. Itu tidak boleh. Tetap kita memberikan harapan-harapan baik. Separah apapun sakit orang, sekuat apapun sakit orang, maka kita tetap memberikan harapan-harapan. InsyaAllah diberikan kemudahan oleh Allah, InsyaAllah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah diberikan kebaikan. Nah, itu doa-doa kita. Kalau dokter yang mengatakan ini tinggal 3 bulan lagi, itu kan sesuai dengan keahlian dia, itu sah-sah saja. Tapi kalau kita yang sebagai orang yang tidak ahli di situ, maka kita cukup mendoakan yang baik-baik saja. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang sakitnya sudah parah, itu sudah tidak ada harapan sembuh lagi, maka sudah boleh digantikan atau dibadalkan haji dan umrohnya. Jadi walaupun belum meninggal, tapi karena sudah sakitnya itu sakitnya berat, sakitnya parah, sehingga harapan untuk sembuh itu sudah tidak ada lagi, bahkan atau sangat kecil, maka di saat itu sudah boleh diumrohkan atau sudah boleh dihajikan. Nah, itu menurut
mazhab Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i harus meninggal dulu. Kalau sakit tidak boleh, harus meninggal. Sudah meninggal baru boleh dihajikan dan diumrohkan. Nah, ibadah puasa bagaimana? Ibadah puasa ya tadi juga ada perbedaan ulama. Sebagian ulama mengatakan ibadah puasa orang yang meninggal ada tanggungan puasa, maka boleh digantikan oleh ahli waris, termasuk diantaranya anak-anak. Jadi boleh anak itu mempuasakan orang tuanya yang meninggal, atau kalau tidak dia membayarkan fidyahnya misalnya. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita bahas dan kita kaji pada kesempatan kali ini.